fa'alahu lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yara lahu. Artinya, maka sesungguhnya telah menakal oleh ulama daripada Rasulullah bahwasanya barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu, niscaya tiada mati ia hingga melihat akan tempat duduknya daripada surga. Oh, laki mah nunggunya agak bagah tu, halaman 87. Nyan ke? Halaman 87 paling miup. Ya, paling miup dua baris, paling miup yang miupnya, yang kelima ya. Nyan kah? Nampak nunggu kan? Yang kelima kah? Yang kelima, apabila masuk ke dalam masjid, maka sunnah ia jangan duduk, melainkan hendaklah ia sembahyang 4 rakaat dengan 1 salam. Maka tiap-tiap 1 rakaat, kemudian baru halaman 88, daripada Fatihah itu 50 kali. Ya, 50 kali. Kemudian qul huwallahu ahad. Daripada Fatihah itu 50 kali. Jadi 1 rakaat, kemudian daripada Fatihah itu 50 kali. Wah, ini banyak ini. Jadi sudah. Sunnah kalau hari Jumat datang lebih awal sikit, awal datang Jumat, lalu kita lakukan solat 4 rakaat ya di masjid. 4 rakaat ini solat sebelum Jumat. Dia kan ada solat qabliyah Jumat, ada solat ba'diyah Jumat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada itu solat itu. Yang kita sering dengar qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Tapi orang bertanya, Tengkus, kalau Jumat itu ada enggak qabliyah ba'diyah? Dalam mazhab Syafi'i ada. Ada. Saya enggak tahu mazhab lain, tak ada tak enggak, karena saya nak pelajari. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada istilah qabliyah dan ba'diyah. Nah, jadi waktu kita kena tak sembahyang Jumat, lebih jeroh tajak berawai ucu. Pubut nangku berawai tajak nangku tamong dalam masjid, kemudian sembahyang sunnah 4 rakaat. Boleh solat qabliyahnya, nak apa? Ataupun salat 2 rakaat sekali salam lalu 2 rakaat lagi. Itu sunnah hukumnya. Nah, lebih disunnah lagi, lebih sunnahkan lagi, masing-masing dari 4 rakaat itu bacalah qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali. Banyak kali itu, 50 kali. Berarti kalau 4 bagi 5, padu 4 bagi 5. Tak bergah haju 20 go kan? 22 go ke mana? Tak bergah haju benar. Pokoknya 4 rakaat bagi 50. Maka masing-masing 1 rakaat qul huwallahu ahad 20 kali atau 10 kali ya. Nah, itu yang disunnahkan oleh Imam Al-Ghazali. Maka kata Imam Ghazali, kalau seseorang melakukan solat seperti itu, istiqamah dianya, insya Allah kata Imam Ghazali, maka dia nanti matinya ya, dia akan menemui surga dan akan melihat surga itu. Gitu dia ya. Saya mau bahas sedikit, ada fenomena unik baru-baru ini saya dapat tentang mati ya. Jadi menurut ini kan dalam kitab, kita bahas kitab dia baca. Biar sinkron antara
pendapat ilmuwan dengan agama itu sama, kan? Jadi dalam kitab Kashful Ghaibiyah yang lun baca, bahwa ketika sakratul maut kita yang nunggu, akan Allah pedih abang kita nyonya sekilas tentang masa lalu, sekilas. Kemudian akan Allah pedih buat kita juga tempat kita ketika tengah mati dan merumpuk dengan Allah ke surga atau neraka. Dalam agama benar. Mesti contoh dia. Ketika kita sakratul maut, itu detik-detik sebelum habis nyawa itu, ataukah dalam keadaan sakratul maut itu, kita akan dilalaikan dengan alam lain. Alam lain itu bisa jadi kenikmatan dunia yang sering kita lakukan akan hadir di situ. Inilah sebabnya kenapa kita disuruh talqin oleh Rasulullah kepada orang yang mau mati. Sebab detik-detik terakhir mati itu akan dilalaikan kita dengan dunia yang kita zaman selama dunia ada bubut yang akan teringat kena tu. Masa kita habis-habis takun gegau. Habis-habis takun gegau. Lantip-tip burohana pri-pri takun gegau. Yang tengah hati mati sakratul maut yang akan terbiasa yang kita puput di dunia terulang sebelum nyawa habis. Maka saat itulah nanti Allah tampakkan itu. Makanya orang kalau mati syahid, kenapa tersenyum? Dia sudah diperlihatkan surga oleh Allah. Hai urang mu perang bak jalan Allah, lagi contoh urang Palestina. Kan? Wate syahid jika dan wajah urang syahid kan? Tersenyum maju menan. Walaupun yang lagian cit model lain yang kan syahid tapi tersenyum wajahnya. Apa yang membuat mereka tersenyum? Karena Allah perlihatkan surga. Dan posisi sakratul maut adalah posisi di mana sulit kita untuk mengingat Allah. Sebab di kitanya akan terulang kebiasaan ketika hidup di dunia lagi lembagah. Makanya pakan Nabi atau ulama niyu kita yang tabi-tabi baca zikir agar di kitanya lalai ngun zikir yang sehingga mati sakratul maut lalai ngun zikir. Itu kan agama. Itu kan teori atau materi yang dijelaskan dalam agama Islam. Oleh kaum ateis tentu meyakini ini sangat-sangat tidak masuk akal menurut orang ateis. Orang ateis berarti orang yang hanya patih Tuhan. Ibarat menurut bahasa kita nya awaknya hantu hai patih, menyepeng patih. Menyepeng patih tak tahan, surabaya persen lebih daripada Tuhan dong. Ya. Tapi kan baru-baru ini lun lah bak khabar berita medianya, bak Facebook salah lun tuan, ilmuwan baru menemukan ada satu kesimpulan hasil kinerja otak. Ternyata tunggu otak adanya yang terbatas sakratul maut di hudip je. Hai menteri tanya mantau hudip nyo kawan tahu hudip nyo. Dia awaknya 6 mesin. Mesinnya punya tata mau mulai dari dalam mesinnya utak dia hudip. Lagi warna apa? Lagi warna laut lah ugah jumnan. Gejak je lagi listrik. Ya, lagi listrik gejak. Gejak lah lagi listrik. Bagah gejak. Jadi teknologi yang lagi yang rupa sehingga dipraktek oleh sebahagian ilmuwan lain untuk melihat apa yang terjadi otak ketika mengalami kematian. Ternyata ditemukan oleh ilmuwan sebelum habis nyawa seorang anak manusia, sebelum habis nyawanya, itu otak itu hidup dia. Nyo karak mati, karak redup ya, karak depan dia, cahaya karak mati. Segala matian hudip lah di, hudip. Anak-anak tu hudip fiat lenyam habis. Ada yang hudip fiat yang kehnya menurut ilmuwan, kata ilmuwan, itulah masa-masa mereka mengulang kembali kebiasaan di dunia.
Coba bayangkan baik-baik. Kalau setiap Jumat, setiap solat, setiap dalam majlis kita disibukkan hati berzikir, menuntut ilmu, husnuzon kepada orang. Kalau itu terbiasa kita lakukan, wate mati, insya-Allah tunggu hana payah talqin, kajit talqin roh dia orang. Inilah kata Nabi Muhammad, man qala fi akhirih, barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat pada akhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Sekarang umur masih ada, termasuk ulun tuan man mati pandai najak sesuai abjad kah na menyo mati sesuai abjad mengatai lun ha lu mat dengar aku ya nombor yang A lain lebih mati tuanan yang awai A kemudian musuh Ahmad pulau kan ya tapi kan mati bukan sesuai abjad, dia sesuai dengan kehendak Allah. Mau namanya Z kah dulu atau Y, kalau dah mati ya mati. Qul innal mautal ladzi tafirrunahu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alamil ghaibi wa syahadah. Kata Allah, kamu enggak bisa lari dari kematian. Tak bisa kau majukan mati, tak bisa juga kau mundurkan mati itu. Tafirrunahu, kau lari dari itu, fa innahu mulaqimkum, dia tetap akan datang. Nanti dengar cerita orang jak wehro dari mati, sehingga merempok mati. Jadi kan dalam sebuah kitab Al-Majalis Susaniyah, kitab syarah hadis Arba'in, dulu Nabi Musa, Nabi Sulaiman itu kan bisa ngomong dengan malaikat maut. Hai para nabi gejuk oleh Allah kehendak je pegah bangan malaikat maut. Mandu menan Nabi Musa je pegah haba. Dan kelebihan para nabi sebelum mati tetap malaikat maut datang. Gimana? Mau hidup lagi untuk berjuang agama Allah atau kami tarik nyawanya? Semua nabi menjawab ila rafiqil a'la, biarkanlah kami mati, kami sudah rindu dengan Allah. Bayangkan tuh, seluruh nabi punya hak kendali untuk meminta hidup lagi. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa mendu maju nunggu. Nya khusus untuk para nabi, dia yang hana nunggu. Yang dia ujak malaikat maut pandai nak nepudik dalam terbeton tu. Pandai nak nunggu. Seluruh para nabi ditawarkan dengan pertawaran yang sama dan jawabannya sama. Ila rafiqil a'la, kan gitu. Malaikat maut datang ke Nabi Muhammad saat wafat. Bagaimana Muhammad? Aku cabut nyawamu sekarang. Engkau mau hidup lagi membela agama Allah atau bagaimana? Jawab Nabi, ila rafiqil a'la. Aku ingin menuju kepada Allah yang Maha Tinggi. Ya, berarti artinya wafat. Ya dah. Suatu hari datang malaikat maut. Dia minta izin ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, besok saya ingin cabut nyawa salah seorang umatmu. Saya minta izin. Oh silakan, kata Nabi Sulaiman. Enggak apa, silakan. Kalau dah tu tugasmu dari Allah, silakan. Dah. Tiba-tiba lehjaklah malaikat maut merompok dengan Nabi Sulaiman. Leh kagualah malaikat maut, merompoklah tidur urang yang tengah akan mati. Merompok pada jalan. Nabi Sulaiman. Buah punya bahasa dia apa? Oh, maknanya kapah tak berita ba urangnya. Arti tak berita kematian, mudah-mudahan dia taubat. Gohoi terus kena leh. Kiban Nabi Sulaiman. Nanti haron tehat Nabi Sulaiman. Hana sakit. Hana. Leun benawa ban truklah hidro malaikat bak leun tuan malaikat maut go pegah bak leun yang tengah drone akan mati siap-siap laju. Ya, yang kena mangat udik con Nabi. Je koordinasi. Ka. Panai nalom berita lagi yang rupa tot laju. Nabi Sulaiman kiban jara nyolong siap lo macam hai ka siap laju. Kana siap nyo Nabi Sulaiman tu elon kanyo macam mengkiban ci teman bukan Nabi Sulaiman.
arihni bi aldir hindi. Nabi Sulaiman nak kirim long tiak kedih nang gro India. Laki kirim lagi deh nang gro India. Ngun pula kirim dengan angin yang nak buat drone. Nabi Sulaiman kan angin tu. Nabi Sulaiman tepu bahawa kalau macam tak kirim tetap gejak malaikat maut. Pokoknya ni kirim dong tiap alun nyoh nang tiap no macam pokoknya kirim dong tiap pokoknya lombek mati tengok. Ni kirim dong tiap nang gro India. Arihni bi aldil hindi. No kirim dong tiap kedehu nang gro India. Kabareh mana Nabi Sulaiman siap laju ulun kirim kedih nang gro India. Maka diutuslah salah satu ajudan Nabi Sulaiman. Ajudan Nabi Sulaiman kan macam-macam tu termasuk angin. Gume ju angin kau yang kudih laju. Bak nang gro India. Tengok gejak malaikat maut. Malaikat maut gejak untuk cok di abang kan. Laki izin ni lah bak Nabi Sulaiman. Laki izin Nabi Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiban sehat? Sehat alhamdulillah. Benar bahasa dia. Kiban mah? Hai nyon lagi orangnya laju. Lagi baru nyon kalun janji, lagi tin bak ro ni umat ro ni salah siro umat ro ni lencok. Oh kabar man pat kau janji tu. Di nang gro India, terkejut malaikatnya. Pakan terkejut orang ni. Nya Nabi Sulaiman lun terkejut tu. Pakan dalam catatan yang Allah kirim bak lun cok yang wonggoknya di India. Pakan berkata ke dia India. Bugah le malaikat maut. Dalam catatan malaikat maut di abang yang getarik oleh malaikat nyamuk nyawa di Indi. Gaunya terkejut pakan bagah tak gede di Indi. Nyan kah? Bukan Nabi Sulaiman. Bang kiban cara tu man. Kajilah laki jin lonjak nang gurun dia. Dia mati tu. Teruk dia mati je di abang ya. Nyo bukti bahawa kisah lagi rupa sebagaimana yang Allah katakan tadi. Tafirrunahu fa innahu mulaqikum. Walau kau lari daripada dia, yaitu kematian tetap akan menghampirimu. Kembali ke tema. Kalau begitu, saat kematian itu hadir, kita disuruh oleh ulama-ulama menyibukkan hati. Hati ini sibuk, jangan pernah suuzon kepada orang lain. Maka ji lun tuan lun jaga lisan lun tuan. Pokok ji beklah saudara-saudara lun sakit hati ngun lisan yang lun lisankan. Sebab punya saudara dia yang sakit hati, laki maaf cukup tak payah nunggu. Munya tak pebut dosa ba Allah Maha pengampun, mangat besu. Hai pu tak pebut dosa mun thức tengok sembahyang sombong. Tengok sembahyang ria becut. Nyanjit istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah ni beri ampun lun tuan benar lun sembahyang lagi ya Allah. Mangat mamunyo di kita nyo salah tak apa ka sakit hati ngong dia nyo. Yang tepat tajak mengulang-ulang lagi maaf, hana ni maaf kiban daran. Lu hana le ngong dia nyo, mati ngong dia nyo musuh ka asas wa Allah, bak thor lagi ampun. Maka Nabi selalu bilang ihfad lisanaka. Lu tapi lu ulangnya. Ihfad lisanaka ala akhwanika. Kau jaga lisanmu Muaz, jangan kau hina-hina orang. Kau benar nunggu. Ya, jadi apalah gunanya amaliyah banyak tapi hidup hanya menjadi penyakit kampung. Penyakit kampung. Pokoknya gara-gara haji nyam kampung hana jelah. Jangan. Ya. Gimana juga caranya tengku menegur orang, tegurlah. Kalau dia enggak dengar bagaimana? Ya sudah. Dia enggak dengar sudah kita tegur. Nah masalah kan. Nah, nyanyi itu bab tasawuf Nah, itu ada bab khususnya. Maka kata Imam Ghazali, salah satu cara untuk melatih hati, seringlah solat sunnah baca qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Al maghdubi alaihim waladdallin. Nyo sembahyang tiro, sembahyang sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nya wate tekan qul huwallahu ahad nya menyujud butartha pu yang dah keun. Baik sekedar keun qul huwallahu ahad tapi hana tamfum pu arti. Mam kiban cara tak beri pemahaman tengah dah baca ku kan hanya tak beri pemahaman makna. Han bayangkan laju berarti qul huwallahu ahad pu arti.
secara sekilas pun arti. Allah Maha Esa. Berarti bayangkan laju ketika takut, qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa dalam hati ni. Hai lagi kita baca surat gom tu kita nyo kat trip tak nak merompok ngon anu di Amerika kita nyo noi lampi. Tiba-tiba merompok surat email dari anu kiban ayah garidu tak. Waktu dia baca surat anu kan menyentuh hati kan? Pakan karena tahayati asal surat. Kan menancik baca Quran tiban cara waktu kita baca Quran kenang bahati nyan menyo hati ka kenang sabe tengku dengan lafaz kalam Allah zikir nyan kamangan laju menti gejak malaikat maut kiban ilo yang penting Allah aja kamangan aja ya maka jamaah dirahmatillah Allah sering-seringlah mengucapkan itu. Nah maka setelahnya di situ ditulis dan jangan ditinggalkan akan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, dan jika ada imam itu membaca khutbah sekalipun tetapi hendaklah disimpankan atas 2 rakaat sekira-kira yang memadai jua. Demikianlah disuruh Rasulullah dan sunnah di dalam hari Jumat. Apa dia bacanya oleh adab pergi Jumat sampai ke masjid, solat sunnah tahiyatul masjid. Nah, itu adab. Masuk rumah Allah, begitu adabnya. Masuk rumah orang, assalamualaikum. Ketok pintu, assalamualaikum. Itu adab masuk rumah orang. Kalau adab masuk masjid, kan bukan assalamualaikum. Kecuali na urang dalamnya. Tapi adabnya salat sunnah tahiyatul masjid. Usalli sunnata tahiyatul masjid. Rakaat ini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Sudah. Cuman tengku boleh enggak salat sunnah tahiyatul masjid tapi khutbahnya mau selesai. Nah, ini kita bahas hukum sedikit. Nah, khutbah khatib sudah masuk 2 rukun khutbah. Nah, ini nyolong baca fikih betul. Salat sunnah apapun itu baru datang ke masjid, baik tahiyatul masjid ataupun qabliyah Jumat, silakan. Tidak masalah. Boleh dan masih sunnah kalau khatibnya belum masuk 2 rukun khutbah. Tapi kalau sudah masuk 2 rukun khutbah, sudah mau berujung kepada doa, itu sudah makruh hukumnya salat sunnah. Nah, ini ada bahas fikih. Maka ketika ada orang baru datang ke masjid, khatib sudah masuk 2 rukun khutbah, kita enggak boleh lagi salat sunnah. Walaupun salat sunnah dia kerjakan, tapi hukumnya bukan lagi sunnah. Mangki banci dengku? Tak ada. Dan beduk dengku. Man lun takal lagi lundu. Je hanapu tapi hukumnya makruh. Makruhnya puati but yang kena yang pubut tapi kurang galak ba'al. Nah. Kenapa? Jadi punya keban tamu masjid, telat kedai untuk Jumat, kata mau ruku khutbah. Berarti kaji dom. Ya, gitu caranya. Tapi kalau belum masuk, solatlah sunnah 2 rakaat. Kemudian dan sunnah dalam hari Jumat atau di dalam malamnya Jumat sembahyang 4 rakaat dan baca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah itu surat Al-An'am. Nah, ini boleh. Kalau ingin amalkan amaliyah sunnah ini boleh. Puardi nunggu. Boleh atau sunnah kita kerjakan solat 2 rakaat, 4 rakaat di hari Jumatnya boleh atau di malamnya, yaitu solat sunnah rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-An'am, rakaat kedua kemudian setelah Fatihah baca surat Al-Kahfi, rakaat ketiga daripada setelah Fatihah surat Toha, rakaat keempat kemudian daripada Fatihah surat Yasin. Maka jika tiada kuasa ia yang demikian itu, maka baca rakaat pertama Fatihah, setelah Fatihah surat Yasin,
rakaat kedua yaitu surat Sajadah, rakaat yang ketiga surat Ad-Dukhan, rakaat yang keempat surat Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu amalkan itu. Ya, kata Imam Ghazali apa? Wala yada'u qira'ah hadhil arba'as suwar fi lailatil jum'ati fa fiha fadlu katsirun wa man la yahsunul Qur'an qara'a ma yahsanuhu fa huwa bimanzilatil khatmati wa bikathrin min qira'ati suratul Ikhlas. Artinya, dan jangan ditinggalkan membaca surat yang 4 ini, yakni surat Yasin, surat Sajadah, surat Ad-Dukhan, surat Tabaraka pada malam Jumat. Maka di dalam membaca 4 surat itu fadilah, yakni kelebihan yang amat banyak, dan telah fakir sebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan fadilah surat yang 4 ini di dalam kitab Hidayatus Salikin. Nah, itu dia. Nah, jadi amalkan. Kalau ingat musuh di kita nya hanabut malam Jumat, baca surat tu no. Surat Yasin, surat Sajadah, surat Ad-Dukhan, baru surat Tabarakalladzi atau surat Al-Mulk. Nah, kata Imam Ghazali apa? Siapa saja yang mau baca itu setiap hari Jumat atau malam Jumat, akan banyak pahala yang Allah turunkan untuk dirinya. Dari mana kok bisa banyak dapat pahala? Sama seperti saya bilang pada pertemuan yang lalu, bahwa hari Jumat hari banyak turunnya malaikat, hari Jumat hari banyak turunnya rahmat, hari Jumat hari banyak turunnya berkah, hari Jumat hari banyak turunnya rahmat dan kasih sayang Allah. Maka ketika hari itu banyak diturunkan Allah rahmat, ampunan, maka beramallah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mufhum maksudnya nunggu? Mufhum kan? Hari Senin tak ada. Hari Senin tak ada yang begitu. Hari Selasa tak ada. Khusus surah Jumat. Punya kata surah Jumat nunggu malaikat ubena gejak tu. Bak malam-malamnya. Khusus surah Jumat rahmat Allah sedang turun. Khusus surah Jumat berkah Allah sedang turun. Nah, ambil rahmat Allah itu kan gimana caranya? Hari Jumat itu hari berkah. Pertanyaannya, ambil berkah hari Jumat itu gimana caranya? Putar lagi juga Allah lagi berdoa lagi. Hajat cik alhamdulillah. Makanya orang-orang dulu, ulama-ulama kalau dah masuk Jumat, nian baca Quran beramai-ramai. Baca Quran malam Jumat, baca Yasin lagi tanya jamun kan? Malam Jumat baca Yasin. Pekan malam Jumat baca Yasin, dan pekan hura Jumat sunnah baca surat Al-Kahfi, As-Sajadah dan surat Al-Mulk untuk mengambil berkah dari Allah. Kamu tahu? Mamanya sekedar mendoa lagi yang rupa, hai cik dah alhamdulillah ya Allah hura Jumat ya Allah ni betul mencuk berkah. Kan je? Tapi kalau kita baca apa kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, bukan Imam Syekh Nuruddin Arani juga pernah buat kitab namanya At-Tibyan. Kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, kamu kalau ingin berkomunikasi dengan Allah, baca Al-Qur'an. Kita yang menyomohut pergahaban dengan Allah, betul dengan Allah, kata Imam Nawawi apa dalam kitab At-Tibyan? Sering-sering baca Quran. Coba ya contoh, ketika kita baca Quran, surat Yasin kita baca, penuh dengan keikhlasan, penghayati, dengan dah baca surat Sajadah. Saat Quran itu dibaca, kita dengan Allah sedang berkomunikasi. Mamanya tengah berkomunikasi, berarti jid talaki doa. Nyok Aisyah. Bacun lu kena pegah gambaran. Muthu lentong ngan ron kan. Lentong ngan ayah tu. Lu kan perle ngan ayah, lu kena penyampaian tak. Kahana mungkin le bunyo langsung jo penyampaian tak tertur be. Kahana menan ku. Tapi got telefon. Kiban ayah pun ada orang kopi dia. Le ada orang kopi tak pegah apa kiban anu sehat. Mana ku? Anu dan sehat. Rinang sehat. Dia nampak rumah kan komunikasi le. Walaupun duduk tu membantu lo dia penyampai tertur be. Nah, Allah juga
Kalau ingin minta dengan Allah, buat dulu hubungan komunikasi. Gimana cara buat? Baca Al-Quran. Baiklah ya. Sampai sini saja dulu. Mohon maaf. Oh, ni Kaisha ke? Ya. Tadi tanah jauh, pasti dalam tamu mungkin ambil pada tanah jauh. Buat tamu masjid? Oh, Gimana? upaya tanah jauh. Dan anak tahu hukum. Sembahyang sunnah ha. Dan nama yang benar pun tamu mungkin benar. Berarti tamu dalam masjid, tahiyatul masjid. Jangan. Ayat yang mungkin. Pasti tanah pun tamu doa. Oh, doa. Jangan lihat. Oh, nak doa ji. Allahumma aftah li abwaba min rahmatik. Yang doa tamu masjid. Tapi menyuruh bahasa haram doa bahasa Aceh tu. Ya Allah nabri lu berkah ya Allah kata mu dalam masjid ron. Kaji apa Kaisha apa? Kaji terkena mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bissawab.